Oke, pada pertemuan kali ini akan ada pembahasan tugas 1 statistika dan desain eksperimen untuk soal probabilitas. Langsung saja ke soal pertama. Soal pertama ini bunyinya adalah terdapat 10 orang pada sebuah tim basket dan hanya terdapat 5 pemain yang dapat dimainkan sebagai pemain utama. Berapa banyak pemain cadangan berbeda yang dapat dimiliki oleh pelatih? Jadi tadi ada 10 pemain. Nah, kalau 5 pemain itu udah jadi pemain utama, berarti pemain cadangannya ada 5 juga. Maka untuk memilih pemain cadangan ini kita menggunakan kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Karena untuk pemilihan pemain cadangan atau variasi pemain cadangan itu tidak memerlukan urutan. Nah, langsung saja untuk kombinasi berarti 10 kombinasi dari 5 pertama. Untuk kombinasi sendiri itu rumusnya adalah n faktorial dibagi r faktorial n min f faktorial. Nah, sehingga ketika n-nya sama dengan 10 dan r sama dengan 5, maka 10 kombinasi 5 adalah 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikalikan dengan 10 dikurangi 5 faktorial. Nah, sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini hasilnya berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sama dengan 5 faktorialnya dicoret, kemudian ini 5 dan ini 5 dicoret 2, 4, 2, ini 3 coret dengan 6, 2, kemudian 2 coret dengan 2, sehingga hasilnya adalah 252. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, sebuah agen telemarketing yang menjual paket liburan membeli daftar nomor telepon dari pelanggan yang berpotensi dan menempatkannya pada sistem panggilan otomatis. Nah, 20% dari nomor yang dipanggil sebagai pelanggan berpotensi menjawab panggilan dan membeli paket liburan. Nah, ini yang menjawab dan membeli paket liburan kita asumsikan sebagai kejadian A. Nah, berapa peluang 3 pelanggan selanjutnya yang tidak membeli paket? Nah, pertama kita tulis dulu. Jawab. Kejadian A adalah membeli paket. Nah, kejadian B tidak membeli paket. Nah, di mana kejadian A itu terjadi sebanyak 20%. Jadi A ini 20%. Maka peluang dari A itu adalah 0,2. Nah, peluang dari B berapa? Maka peluang dari B, karena kebalikannya, maka 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Nah, tapi pertanyaannya adalah peluang 3 pelanggan selanjutnya yang tidak membeli paket. Maksudnya apa? Peluang 3 pelanggan. Karena ada 3 pelanggan yang tidak membeli paket, maka di sini kita menggunakan kaidah
penggandaan. Nah, berarti kan ada 3 pelanggan yang tidak membeli paket, berarti ada pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3. Nah, ada 3 pelanggan yang tidak membeli paket. Maka untuk kaidah penggandaannya, yang tidak membeli paket tadi kan kita simbolkan dengan B kan. Maka untuk peluangnya adalah peluang tidak membeli paket dikali peluang tidak membeli paket sebanyak 3 kali. Nah, ini namanya kaidah penggandaan untuk 3 pelanggan selanjutnya. Mengapa dikali 3? Karena ada 3 pelanggan selanjutnya. Ada 3 pelanggan di mana ketiganya ini tidak membeli paket. Nah, tidak membeli paket tadi berapa peluangnya? 0,8 dikali 0,8 dikali dengan 0,8. Nah, sama dengan 0,512 atau sebanyak 51,2%. Nah, selanjutnya nomor 3. Soal nomor 3. Sebuah botol berisi 4 kelereng biru, 5 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 2 kelereng hitam. Kemudian sebuah kelereng dipilih secara acak dari botol. Nah, setelah 1 kelereng diambil, kelerengnya itu dikembalikan lagi ke botol dan dipilih lagi 1 kelereng lagi. Tentukan peluang terpilihnya kelereng hijau dan merah. Pertama kita jumlahkan dulu untuk totalnya itu ada berapa. Jadi untuk total event atau totalnya itu ada 4 tambah dengan 5 tambah dengan 1 tambah dengan 2, sehingga totalnya adalah 12. Nah, kemudian untuk kelereng hijau, nah hijau itu ada berapa jumlahnya? Hijau itu hanya ada 1, berarti peluangnya adalah 1/12. Ini peluang hijau. Nah, kemudian untuk peluang merah, karena ini tadi setelah diambil 1 kelereng dikembalikan lagi, maka semestanya atau jumlah keseluruhannya tetap 12, karena 1 kelereng ketika sudah diambil dia tetap dikembalikan lagi, maka jumlahnya yang di dalam botol itu tetap 12. Nah, merah jumlahnya berapa? Merah jumlahnya 5, berarti 5/12 itu untuk peluang terambilnya atau terpilihnya merah. Nah, sehingga peluang terambilnya hijau dan merah, nanti ingat kembali kalau ada kata dan, berarti ini dikalikan. Berarti hijau tadi peluangnya 1/12 dikali dengan 5/12 sama dengan 5/144. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah tentukan probabilitas dari sebuah nomor yang diambil secara acak dari 1 sampai 10 yang bersifat ganjil atau genap. Nah, jawab peluang ganjil. Nah, untuk ganjil sendiri itu ada berapa saja? Dari 1 sampai 10. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 angka, maka ganjil adalah 5/10. Nah, untuk peluang genap ada berapa saja? Ada 2, 4, 6, 8, 10.
maka ada 5 juga, berarti peluang genap 5/10. Nah, yang ditanyakan adalah peluang ganjil atau genap. Perlu diingat kalau ada kata atau itu berarti nanti peluangnya ditambah. Maka peluang ganjil atau genap itu sama dengan 5/10 ditambah 5/10 sama dengan 10/10 sama dengan 1. Nah, selanjutnya nomor 5. Nomor 5, seorang mahasiswa memiliki sebuah box berisi 25 disk komputer, yang mana 15 itu kosong dan 10-nya berisi. Jika dia secara acak memilih disk satu persatu, maka berapa peluang setidaknya dipilih 2 disk dengan 1 disk yang kosong? Nah, pertama kita harus cari dulu peluang disk yang kosong itu berapa. Peluang disk kosong sama dengan 15 dibagi dengan 25 sama dengan bagi 5 itu 3, bagi 5 itu 5, jadi 0,6. Ini untuk peluang disk kosong. Nah, yang ditanyakan itu terpilihnya, paling tidak terpilihnya 2 disk dengan 1 disk yang kosong. Berarti kalau terpilihnya 2 disk, berarti ini 1 disk kosong dan 1 disk berisi. Maka untuk terpilihnya 1 disk yang kosong adalah, jadi peluang komplemennya itu sama dengan 1 dikurangi 0,6, jadi 0,4. Jadi peluang setidaknya terpilih 2 disk dengan 1 disk yang kosong adalah 0,4. Kok tidak, jawabannya tidak 0,6? Karena di sini yang ditanyakan adalah peluang setidaknya dipilih 2 disk. Berarti 2 disk, yang satunya itu kosong dan satunya itu berisi. Maka ketika terpilih 2 disk, maka komplement dari 1 disk yang kosong itu adalah 0,4 atau disk yang berisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 6. Jika ditentukan membuat sebuah password berisi 3 huruf dengan menggunakan 5 huruf penyusun ABCDE, di mana setiap huruf mungkin diulangi sebagaimana diinginkan, maka berapa banyak password yang dapat dibuat dengan susunan 5 huruf tersebut? Jawab. Yang A. Password yang dibuat dengan susunan 5 huruf. Nah, berarti di sini dengan susunan berapa banyak password yang dibuat dengan susunan 5 huruf tersebut. Nah, N-nya itu ada 5, maka kita menggunakan kaidah penggandaan. Dimana kan passwordnya itu bersih 3 huruf, berarti ada kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Nah, sehingga nanti 5 dikali dengan 5 dikali dengan 5 sama dengan 125. Nah, maka akan ada 125
password yang dapat dibuat dengan susunan 5 huruf. Jadi 3 ini banyaknya password, isi passwordnya ada 3, berarti ada 3 kejadian. Nah, satu kejadian itu disusun dalam 5 penyusun atau 5 huruf. Nah, satu kejadian terdiri dari 5 huruf, berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kemudian yang B, berapa peluang terpilihnya sebuah password secara acak yang memiliki 3 huruf berbeda? Nah, pertanyaannya adalah peluang terpilihnya sebuah password secara acak yang memiliki 3 huruf berbeda. Maka di sini kita menggunakan permutasi. Mengapa? Karena secara acak peluang terpilihnya sebuah password secara acak dan 3 huruf berbeda. Berarti ketika berbeda itu urutan itu juga diperhatikan. Maka permutasi yang kita pakai adalah 5 permutasi dari 3, di mana 5 ini adalah banyaknya huruf penyusun dan 3 adalah isi dari banyaknya password. Berarti 5 permutasi 3 yaitu 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. 2 faktorial. Karena permutasi itu kan n sama dengan n faktorial bagi n dikurangi f faktorial. Nah, berarti 5 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, berarti 60. Nah, 60 ini adalah banyaknya password secara acak yang memiliki 3 huruf berbeda. Nah, peluangnya berapa? Maka peluangnya adalah 60 dibagi dengan banyaknya kejadian atau banyaknya susunan password yang dapat dibuat. Berarti 60 dibagi dengan 125. Ini sama dengan 0,48. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7, tentukan A dalam berapa banyak cara dapat dipilih 2 pekerja dan 5 engineer dari 5 pekerja dan 8 engineer. Maka dalam pertanyaan ini cara menjawabnya adalah menggunakan kombinasi karena tidak memperhatikan urutannya. Nah, yang pertama untuk pekerja. Untuk pekerja itu dipilih 2 dari 5. Maka 5 kombinasi dari 2 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial, maka hasilnya adalah 10. Nah, untuk yang engineer itu dipilih 5 dari 8, maka 8 kombinasi 5 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali dengan 3 faktorial sama dengan 8, 7, 6, 5 faktorial
5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan coret 6, berarti 8 kali 7 56. Nah, 56 jadi untuk pekerja 10 dan engineer 56. Maka berapa banyak cara dipilih 2 pekerja dan 5 engineer? Maka menggunakan kaidah penggandaan, yaitu pekerja dan engineer. Karena dan berarti dia dikalikan. Berarti pekerjanya tadi 10 dikalikan engineer-nya 56. Jadi ada 560 cara. Nah, yang B, untuk yang B, jika pertanyaan di atas ada 2 engineer dan 2 pekerja adalah teman dekat, berapa peluang mereka akan terpilih? Maka untuk pekerja banyaknya cara terpilihnya adalah 2 kombinasi dari 2. 2 kombinasi dari 2, yaitu berarti 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 0 faktorial. Nah, ini sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya adalah engineer. Nah, untuk engineer-nya kita kan pengennya terpilih 2 dari ada 2 teman dekat dari 5 yang dipilih. Kan total untuk yang engineer itu ada engineer kan yang dipilih itu ada 5. Nah, sedangkan kita pengennya ada 2 engineer itu teman dekat. Maka sisanya yang orang lain itu adalah 5 dikurangi 2, yaitu 3. Nah, 3 ini itu bukan teman dekat. 8. Total itu ada 8. Nah, sedangkan 2 itu fix teman dekat yang dipilih. Maka sisanya adalah 6. Nah, 6 ini, dari 6 ini itu akan diambil 3 ini. Karena totalnya kan yang diambil harus 5. Kalau berdasarkan soal yang A. Nah, jadi 2 itu dari teman dekat dan 3 itu dari orang luar. Nah, totalnya itu 8. Totalnya 8, 2 fix teman. Nah, 6. Maka untuk kombinasi untuk engineer itu adalah 2 kombinasi 2 dikali dengan 6 kombinasi 3. Karena yang pertama itu dipilih teman dekat dan selanjutnya diikuti oleh pemilihan sisa dari engineer yang melamar. Sisa dari engineer yang melamar itu ada 6 karena yang 2 sudah pasti dari teman dekat. Dan 6 ini akan dipilih 3 karena yang 2 itu dari teman dekat. Nah, sama dengan 2 kombinasi 2 tadi 1 dikali dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6, 5, 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1.
maka sama dengan 20. Nah, sehingga engineer dan pekerja teman dekat sama dengan 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, peluang dari engineer dan pekerja teman dekat itu sama dengan 20 dibagi dengan 560. 560 ini adalah dari soal yang A, mengenai banyaknya cara terpilihnya. Jadi sama dengan 0,036. Oke, sekian untuk pembahasan tugas 1. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari. Dan terima kasih.